Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 2, tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Di pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Ini di halaman 79 sampai dengan halaman 70 sampai dengan 79. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, silahkan klik kolom deskripsi, kemudian di-scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa dan temanya tema berapa. Lalu ada biru-biru seperti ini, nanti diklik aja. Itu adalah link untuk menuju playlistnya. Atau bisa juga di sebelah kanan sini nih, adik-adik klik, nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ada Siti dan kawan-kawan di sini. Nah, ini mulai dari mana dulu ya? Nih, dari sini. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Ini kata Udin. Lalu kata Siti ya, sepertinya nih arahnya ke sini. Baik Udin, aku pasti datang. Lalu kemudian nih, bisa juga kita ke sini. Kata Benny, iya kita main pesawat mainan juga ya. Lalu kata Mei, ini sepertinya Mei, nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Kata Lani, wah pasti menyenangkan. Nah, sekarang kita jawab apa yang dibicarakan oleh Benny dan teman-temannya. Jadi mereka membicarakan akan ke rumah Udin lagi ya untuk membuat jus jambu. Lalu, apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain ke rumah teman? Nah, mungkin adik-adik kalau main ke rumah teman, ada bermain, ada melakukan kegiatan. Nah, kalau Kak Rina mencontohkan di sini, pengalaman berkesan Kak Rina ketika bermain ke rumah teman adalah sambil memetik buah mangga di halaman depan rumah teman Kak Rina. Ya, karena Kak Rina suka banget sama mangga. Apalagi mangganya begitu metik, udah matang langsung dikupas. Itu pasti enak banget. Kemudian dengarkan temanmu membaca teks berikut. Judulnya Membuat Jus Jambu Biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei, ini yang cewek-cewek ya, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Apa aja alatnya? Alatnya adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan juga susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu. Ya, menggunakan blender harus ditemani orang dewasa ya adik-adik. Lalu jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, baru kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula supaya manis, ditambahkan es batu supaya segar, ditambahkan susu supaya lebih gurih, dan juga air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring. Kok disaring Kak Rina? Betul, karena ini jus jambu biji. Jadi harus disaring supaya biji-bijinya tidak tertelan oleh adik-adik ya. Lalu dimasukkan ke gelas. Setelah itu, jus sudah siap diminum. Nah, Benny dan teman-teman sangat senang adik-adik. Biasanya kalau kita main ke rumah teman, lalu kita bikin apa, itu pasti senang banget ya adik-adik ya. Itu nanti akan menjadi pengalaman berkesan buat adik-adik untuk nanti diceritakan ke teman-teman lain atau ke orang tua di rumah ketika pulang ya. Nah, kita sekarang jawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Karina ke teks bacaan dulu ya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Mereka membuat jus jambu biji. Bagaimana cara mereka bekerja? Nah, di sini nih. Ya, Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lalu yang cewek-cewek, Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang nomor 3 pertanyaannya, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus ada di sini nih. Nih ya.
Mulai dari sini sampai titik. Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan tadi yang disebutkan di sini nih, manakah yang termasuk benda padat? Nah, yang benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Kemudian yang nomor 5, manakah yang termasuk benda cair? Air dan susu. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekarang kita belajar benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Banyak ya adik-adik, contohnya air di bak mandi, air minum, kopinya ayah, apalagi susunya adik ya, banyak. Itu benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jadi kalau susu adik ada di botol, berarti bentuknya menyerupai botol. Kopi ayah ada di cangkir, bentuknya menyerupai cangkir. Minyak ibu ada di botol, ya berarti mengikuti botol minyak. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Ya, hanya bentuknya dia menyesuaikan ya dengan benda apa yang digunakan untuk menyimpan si benda cair tersebut ya. Dari alat dan bahan yang kamu gunakan, yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Yaitu air dan susu. Kemudian, amati benda-benda di sekitarmu, manakah yang termasuk benda cair? Nah, Kak Rina, nanti dituliskan di sini ya adik-adik ya, ada tempatnya. Kak Rina contohkan, pertama air di dalam galon, lalu air di dalam kolam, susu di dalam botol, teh di dalam teko, creamer di dalam kulkas milik ibu, dan kopi ayah di dalam gelas atau cangkir. Kemudian diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Ada kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Nah, kita cari tahu maknanya ya. Yang pertama bentuk. Maknanya yaitu nanti adik-adik tulis di sini ya. Oke? Nah, bentuk artinya atau maknanya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Jumlah, banyaknya sesuatu. Sekarang tuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata tadi, kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Contoh dari Karina adalah yang pertama, bentuk air akan mengikuti wadahnya. Ini tadi bentuk ya. Lalu yang kedua kalimat dengan menggunakan ukuran. Ukuran gelasku lebih kecil dari milik kakak. Lalu jumlah. Jumlah telur di dapur ada 6 butir. Sekarang kita ke matematika ya. Perhatikan contoh berikut, ada perkalian bilangan dengan angka 2. Kita lihat ini ada apal ya adik-adik. 1, 2, 3, ada 3. Ini juga 1, 2, 3, ada 3. Nah, berarti ada 2. 1, 2. Taruh di sini 2. Lalu berapa? Isinya masing-masing 3, jadi dikali 3. 2 dikali 3 sebetulnya bisa ngitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita nggak belajar kalau kayak gitu adik-adik. Jadi adik-adik harus menghafalkan perkalian. 2 kali 3, 6. Kemudian, ini sekarang 1, 2, 3, 4. Masing-masing ada 4. Dan dia ada 2. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Nah, penyelesaian yang tadi sebetulnya bisa kita gunakan tadi seperti Karina bilang ditambah ya. 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3, jadi hasilnya 6. Lalu yang 2 kali 4 sama juga dengan 4 tambah 4, karena perkalian pada dasarnya adalah penjumlahan berulang. Kemudian, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi, 2 dikali 3 ya berarti 3 ditambah dengan dia sendiri. Ya. Nah, sekarang kita hitung ya. 2 kali 2, 4. Di pause adik-adik ya, kerjain dulu lalu dicek dengan melihat jawaban Karina. 2 kali 7, 14. 2 kali 4, 8. 2 kali 9, berapa ya adik-adik?
Iya, betul sekali. 2 kali 9, 18. 2 kali 1, 2. Ingat, perkalian 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Jadi, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 10 kali 1, 10. Ya. 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. 10 kali 2, 20. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. Kita terus ke yang berikutnya. Perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 8 kali 1. Satunya ada 8 ini ya, ditambahin hasilnya 8. 4 kali 1. Satunya ada 4 kali. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, sama dengan 4. Apa sih kesimpulannya adik-adik? Jadi, ini yang udah Karina bilang nih dari tadi. Semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya kan? Sekarang hitung ya. Nah, ini gampang banget adik-adik, bisa sambil merem nih. 6 kali 1, 6. 2 kali 1, 2. 1 kali 4, 4. 1 kali 9, 9. 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 8, 8. 5 kali 1, 5. 10 kali 1, 10. Perkalian dengan bilangan angka 0. Kalau tadi dikali 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Kalau semua bilangan dikali 0, hasilnya 0 adik-adik. Kenapa sih Karina? Kita lihat ya. 2 kali 0, berarti kan sama dengan 0 tambah 0. Sama dengan 0. 7 kali 0, 0, 0, 0, 0. Ya. 5 kali 0, ya 0 juga. Jadi kesimpulannya apa? Semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya juga 0. Nah, ini lebih gampang lagi adik-adik. Kalau tadi kita ngerjainnya merem, ini langsung aja isi. Ya, 0, 0 semuanya. Karena tadi kesimpulannya adalah semua bilangan dikali 0, 0. 1 juta dikali 0, 0. 1 miliar dikali 0, ya 0 juga ya. Sekarang amati gambar berikut. Ada gambar Lani yang lagi mengambil jambu. Masih ingat nggak adik-adik sama gambar ini? Ini kalau nggak salah ada di pembelajaran 1 ya. Bisa lihat di video rekomendasi di kanan atas ini ya. Kemudian, peragakan kembali gerakan yang sudah adik-adik pelajari. Lalu gerakan kaki dimulai dari seperti ini. Ya, lalu kaki satu yang kiri maju, agak ditekuk seperti ini. Lalu gerakan kaki dimulai dari seperti ini dan kakinya maju. Ya. Peragakan gerakan seperti gambar yang sudah adik-adik amati. Dengarkan penjelasan Bapak atau Ibu guru dulu ya, supaya kamu juga nanti dapat melakukan gerakan yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!